Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala al-wadhifatus saminatu, tugas yang kedelapan dari seorang pelajar, an ya'rifa sabab alladhi bihi yudraku syaraful ulumi, bahwa ia mengetahui sebab yang dengan sebab itu diketahuilah kemuliaan ilmu. Ringkasnya, belajarlah ilmu yang mulia. Meskipun pada dasarnya semua ilmu itu mulia, tetapi ada ilmu yang disalahguna. Sebagai ilmu dia mulia, tapi bisa disalahguna. Misal, ilmu sihir. Itu sebagai ilmu berguna. Tahu kita apa sihir itu, bagaimana kejadiannya, cara menghadapinya, dan seterusnya. Tetapi digunakan dia untuk yang salah, jadilah dia salah. Bisa rupanya sihir untuk yang betul, digunakan yang betul. Tidak, dia tetap salah. Tapi sebagai ilmu, kita tahu. Oh begini, dia tetap mulia sebagai ilmu. Hati-hati ya jamaah, tetap mulia sebagai ilmu, bukan sebagai praktik. Ilmu mencuri, sebagai ilmu dia mulia. Oh mencuri itu begini, ilmu ya, sebagai ilmu, bukan sebagai praktik. Digunakanlah dia, dipraktikkanlah dia, salahlah dia. Makanya polisi itu mengerti. Nah, pencurian macam mana pun polisi mengerti. Begini. Nah, itu mau hati-hati ya jamaah. Nah, namun nanti peringkat kemuliaan ilmu berbeda-beda. Mengetahui sebab yang dengan sebab itu diketahuilah kemuliaan ilmu. Nah, makanya tugas kita yang ke-8, kemuliaan ilmu. Wa anna dzalika yuradu bihi syai'ani, dan bahwasanya yang demikian kemuliaan itu yang dimaksud dengan dia adalah dua perkara. Nah, tentu nanti dengan dua perkara ini menjadi sempit dia, tidak seluas yang saya sampaikan di awal tadi. Di awal tadi saya sampaikan adalah semua ilmu mulia. Nah, dengan mengetahui dua sebab ini nanti, maka menjadi dipersempit dia. Ahaduhuma, satu antara keduanya, syarafus samaroti, mulia buahnya. Nah, sebagai ilmu semuanya mulia. Tapi tadi saya sebut berperingkat-peringkat. Namun dengan yang dua berikut ini menjadi terbatas dia. Satu, mulia buah. Ilmu mencuri kalau kita praktekkan tidak mulia buah. Ilmu sihir kalau kita praktekkan tidak mulia buah. Maka tak perlulah bagi orang umum mempelajari ilmu sihir. Umum. Tak perlu bagi orang umum mempelajari ilmu mencuri. Tapi polisi perlu tahu itu, ilmu mencuri. Sebab kalau tidak, dia nanti akan, kalau bahasa masyarakat lah, dikadali oleh para pencuri. Nah,
ulama yang membantu kita menghadapi efek buruk ilmu sihir. Kalau mereka tak tahu, siapa yang membantu kita? Nah, jadi secara umum diketahuilah sebab mulianya ilmu itu melalui buah. Kedua, wasaqatud dalil wa quwwatuhu, kekuatan dalil. Ya, kekuatan dalil. Arti kekuatan dalil ini kekuatan alasan, argumen. Mengapa ilmu ini kita pelajari? Maka keseriusan dalam agama ini jamaah, dia mesti kuat dalam argumen. Tapi itu tadi, kalau nggak kuat, itu ujungnya jadi pokoknya. Pokoknya kayak ginilah. Nah, itu bukanlah ilmu sudah. Itu emosi. Makanya kita hari-hari saya udah ngaji saya tentang, saya ambil yang spesifik, yang mudah saja. Saya sudah mengaji tentang najis, kata kita. Lantas orang tanya, kenapa harus dibeginikan? Pokoknya kayak gitulah. Nah, itu kita berarti belum sampai ke makom ilmu. Itulah yang selalu saya sebut, barangkali kurasa agaknya kalau nggak silap, kalau nggak salah. Saya ingat-ingat aku, nah, itu bukan ilmu. Ilmu itu dewasa qatut dalil wa quwwatuhu. Kuat dalil dia. Nah, macam kita mungkin tak mengerti Al-Quran hadis. Setidaknya kita tahu ilmu yang saya pelajari ini ada di kitab ini. Nah, barulah naik kita ke makom ilmu. Atau kalau nggak pun ke kitab itu, kita bisa jelaskan. Kita bisa jelaskan, oh najis ini begini. Kok kayak gitu? Ya karena begini. Oh iya, iya. Nah, barulah dia jawab. Saya ingin ajak kita, supaya nanti pulang kita ke akhirat, dengan harapan masuk ke dalam surga. Tetapi ada perlakuan khusus dari Allah kepada kita. Memanglah kita diundang juga di pesta pengangkatan dia sebagai gubernur. Pesta kenegaraan lah, jamaah pesta kenegaraan lah. Kita diundang. Tapi tidak diperlakukan secara khusus sebagai undangan umum. Memanglah kalau kita pulang nanti ke tempat kita, ke lingkungan kita, kita bisa jadi cerita, saya pun diundang gubernur. Tetapi kalau dia di tempat yang khusus, akan lebih lagi. Nah, akan lebih lagi. Ya, wadhalika ka'ilmiddin wa ilmi tibbi. Itu seperti ilmu agama dan ilmu kesehatan atau kedokteran. Jamaah, di terjemahan mungkin sebagian menulisnya ilmu kesehatan, sebagian ilmu kedokteran mungkin. Di sini apa? Kedokteran. Nah, seperti ilmu agama dan ilmu kedokteran. Fa inna samarat ahadihimal hayatul abadiyah. Sesungguhnya buah salah satu antara keduanya itu adalah kehidupan yang abadi. Nah, ya jamaah, kehidupan yang abadi. Wa samaratul akharil hayatul faniyatu. Sedangkan yang satu lagi buahnya adalah kehidupan, buah yang lain adalah kehidupan yang berakhirlah. Jamaah, kehidupan yang fana, binasa. Yang mana itu? Ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu diperlukan selama kita hidup. Selama dunia ini ada. Dan hidup ini adalah hidup yang terbatas. Dia hidup ini terbatas. Dalam kajian agama kita, ada akhirnya nanti kita berpindah alam. Nah, dan hidup yang terbatas ini tentu setelah habis batas dia, habislah. Tinggal dia aja mah. Kita masuk fase berikutnya. Maka mengingat ini, fayakunu ilmu dini asyrafa. Ilmu agama tentu lebih mulia. Bukan ilmu dalam kehidupan untuk di dunia ini tidak berguna. Ini salah. Tuntut saja ilmu agama. Itu ilmu yang mulia. Yang lain-lain tak usah. Padahal saat ini ilmu yang lain itu pun kita perlukan. Jamaah, kita perlu ilmu kedokteran. Ilmu kesehatan itu perlu. Ilmu mencangkul perlu. Ilmu berkendaraan perlu.
Jadi seluruh yang memudahkan hidup kita di dunia ini, itu semua ilmunya perlu. Hanya memang terbataslah dia. Diperlukan selama di dunia ini. Ilmu agama itu dia melampau sampai ke akhirat. Salah sikap kita karena ini ilmu untuk keperluan hidup di dunia kita abaikan. Akibatnya siapa yang ngurus hidup kita? Secara agama penganut non-Islam. Padahal ulama kita tempo dulu juga mengurus kita, mengurus dunia. Kalau kita baca sejarah pengetahuan, sejarah ilmu pengetahuan jemaah dalam Islam, ya orang Islam mengurus irigasi, diurus bagaimana caranya, pesawat diurus. Eksperimen untuk membuat pesawat itu dilakukan oleh Ibnu Firnas di Turki, jemaah. Membuat kacamata, kapal laut, peta dunia, globe, kompas, itu orang Islam yang ngurus. Kenapa? Karena agama ini menyuruh kita memakmurkan hidup di dunia. Untuk memakmurkan itu memakai ilmu. Bahwa akhirat lebih mulia bukan berarti ilmu dunia itu hina. Lah ya iya, di akhirat kan nggak perlu pesawat. Menurut keyakinan kita. Di akhirat perlu lagi nanam cabai, kan nggak perlu. Bahkan di akhirat perlu sholat. Udah nggak perlu lagi. Semua nggak perlu. Orang tinggal masuk saja. Tapi sayang, gara-gara begini cara berfaham kita, kesudahan ilmu yang kita perlukan dalam hidup di dunia ini kita abaikan. Tak salah hafal Al-Quran. Tak salah. Tapi kalau nggak ada pabrik yang membuat Quran, bisa sekarang kita baca Quran? Bisa ditulis saja. Tulislah. Kenapa kita tak mau punya pabriknya? Dunia itu semua. Tintanya dari siapa? Maka kita menganggap anak kita yang kerja di pabrik Al-Quran lebih rendah mutunya dari yang menghafal Al-Quran. Padahal yang menghafal Al-Quran, kalau nggak ada kita yang kerja di pabriknya, cuman. Coba dulu jemaah. Nah, ini cara berpikir kita. Jadi itu mindset kita itu harus diperbaiki. Anak kau lah yang enak kuliah, sekolah agama dia. Anak aku adalah tukang bagus-baguskan mic aja. Tadi waktu ngaji mic yang rusak, siapa yang perbaiki? Anak siapa, Pak? Ya memang anak aku, tapi enak anak-anak tahu lah. Padahal kalau tak diperbaikinya, tak jadi ngaji. Ini anak siapa yang mulia? Cara kita nih, cara berpikir kita. Berkali saya bagi tahu enak lah kalian. Pagi ngaji, malam ngaji, aku pagi jualan. Iya. Mana yang sempat ngaji? Ngaji. Bukankah jualan kalau niatnya lurus, itu pahalanya lebih besar? Memberi makan anak dan istri sebagai suami. Atau kalau udah tak ada suami, istrinya pula memberi makan anak-anak yatim. Bila anaknya itu di bawah umur. Bukan tanggung besarnya memberi makan anak yatim, tapi anak awak. Lah ya yatim. Agama tidak sebut yatim orang lain. Yatim. Besar pahala. Tapi itulah mindset kita, cara berpikir kita nih jemaah. Tapi memanglah ilmu agama itu lebih mulia sebab dia mengurus dunia lalu ke akhirat itu dia. Tetapi penopangnya adalah seluruh ilmu yang kita perlukan dalam hidup dunia. Ini jamaah haji musim pulang ini kan? Ya, ini musim pulang jamaah haji. Tengok nanti peci haji yang dikasih untuk kita. Made in mana?
Coba, kenapa tidak kita? Nah, coba dulu berpikirlah kita dulu. Coba aja. Bangga kali awak. Jangan-jangan serban pun nanti merek Cina. Bukan kita kata anti Cina. Enggak. Ini maksud saya untuk meluaskan mindset kita. Sehingga alhamdulillah ada itu tasbih yang kita beli di Mekah sana. Itu produksi dari Jawa. Awak bawa ke Mekah, bawa kemari. Kata kita inilah tasbih dari Mekah. Padahal dari Jawa. Ya alhamdulillah ada seperti itu jemaah. Jadi sama sekali ini nggak ada benci-benci, nggak ada anti-anti. Tapi saya ingin mengajak kita seluruh penopang dalam hidup dunia ini semuanya itu penting. Mengapa ilmu akhirat lebih mulia dari ilmu kedokteran tadi? Sebab ilmu akhirat dia melampau mengurus dunia sampai ke akhir. Itu saja. Tapi dalam pengurusan itu tetap ilmu kesehatan diperlukan. Ya. Wa mithlu ilmil hisab ilmin nujum, seperti ilmu matematika dan ilmu astrologi. Mungkin diterjemahan ilmu nujum. Nujum itu astrologi, jamaah. Ya, ada astronomi, ada astrologi. Astronomi itu ilmu perbintangan untuk keperluan hidup kita. Di antaranya navigasi di laut atau petani. Atau macam mana cara kita bersikap, ya jamaah, terkait dengan pergeseran pergerakan alam. Ini musim hujan, ini musim kemarau dan seterusnya. Sedangkan ilmu astrologi, ilmu perbintangan dalam kaitan ramalan-ramalan yang bersifat gaib. Fa inna ilmal hisabi asyrafu. Ilmu matematika lebih mulia liwasaqati adillati wa quwwatihi, karena kuatnya dalil. Ya, ilmu berhitung itu atau matematika lebih mulia karena di situ diterjemahan mungkin kepercayaan. Ya, kepercayaan dan kekuatan dalil-dalilnya. Penting ilmu matematika, jemaah. Ya, meskipun dalam sistem pendidikan kita ada persoalan, karena ilmu matematika yang dipelajari di sekolah itu hampir tidak terkait dengan kehidupan. Maka anak-anak kita yang belajar di sekolah itu harus saya bagi tahukan, kasihan anak cucu kita, jemaah. Kasihan. Oleh karena bayangkan, guru di sekolah itu mengajar satu mata pelajaran. Sementara si murid menerima banyak mata pelajaran. Beratan siapa? Coba. Guru matematika ngajar matematika, murid nerima matematika. Guru fisika ngajar fisika, murid nerima fisika. Betapa beratnya beban anak dan cucu kita. Makanya anak-anak dan cucu kita kalau dia di rumah harus kita gembirakan hati dia karena beban di otaknya itu sudah cukup berat. Fisika masuk, biologi, kimia masuk, sastra masuk, mungkin kalau masih ada sastra, bahasa Inggris, bahasa mana-mana masuk, geografi masuk, semua masuk. Matematika, seni, semua masuk sama dia. Kan berat beban di otak anak-anak kita. Belum lagi pelajarannya nggak terkait dengan kehidupan kita. Anak-anak kita yang belajar matematika itu nanti kalau ditanya 100 bagi 3 berapa, belum tentu dia tahu. Jamaah. 100 bagi 2 bisa Pak, katanya 50. Bagi 3 berapa? Nah, karena memang sebahagian ini yang udah tamat-tamat, yang bekerja, memang tak terhubung ilmu yang mereka pelajari itu dengan kehidupan. Tak terhubung jamaah, walau tidak semua. Nah, walaupun begitu, tetapi sebagai ilmu matematika itu terpercaya dan kuat dalilnya. Makalah disebut ilmu matematika itu ilmu pasti, terpercaya dan kuat dalilnya. Nah, jadi ilmu matematika, ilmu nujum, astrologi. Tadi ilmu kedokteran dan ilmu agama. Wa idzan usibal hisab ila tibbi, apabila kita bandingkan ilmu matematika dan ilmu kedokteran, kana tiba syarafa, ilmu kedokteran lebih mulia dari ilmu matematika. Bi'tibari samaratihi, mempertimbangkan buahnya. Mempertimbangkan buahnya.
Karena ya kita rasakanlah kalau dokter-dokter atau ahli kesehatan yang jujur itu terbantu kali kita jamaah. Harusnya awak sulit jadi lapang, jadi senang. Cara Islam mau sholat jadi mudah. Cara kemanusiaan pula secara umum lah. Kan tidak semua pula orang sholat. Secara umum yang bekerjanya mengalami gangguan dengan ilmu kesehatan, alhamdulillah menjadi lancar. Maka berbanding ilmu matematika, melihat buahnya ilmu kedokteran lebih mulia. Tetapi wal hisabu asyrafa bi'tibari adillatihi. Ilmu matematika lebih mulia dari ilmu kedokteran mempertimbangkan dalilnya, maka disebut ilmu pasti. Ilmu kedokteran itu bukan ilmu pasti. Bukan. Ilmu kedokteran itu jamaah adalah buah ilmu biologi. Sedangkan biologi ini ilmu yang terus berkembang. Hasilnya adalah kedokteran. Kedokteran ini bukan satu ilmu yang pasti. Makanya dokter itu kan kita akan katalah berkonsultasi dengan dokter. Apa keluhan? Ini. Memastikan keluhan itu adalah laboratorium jamaah. Ini kita cerita lurus lah, jangan cerita bengkok dulu. Kalau cerita lurus, dokter itu akan suruh kita untuk cek lab. Karena belum pas nih. Jamaah. Karena saya sekolah dulu, itu seingat saya guru ilmu spora, jamaah. Dia bilang, ada 50 penyakit dengan gejala yang sama. Ada 50 penyakit dengan gejala yang sama. Jadi untuk memastikannya, itu adalah dengan laboratorium. Makanya kalau ilmu kedokteran saja, itu dalilnya tidak kuat seperti ilmu matematika. Jemaah. Jadi periksalah itu di laboratorium. Dan tentu lebih canggih sekarang. Jemaah itu jelas lebih canggih. Yang sekarang ini masyarakat awam pun sudah bisa mengerti. Alhamdulillah, pergi ke apotek, periksa darah, tahu kadar gula, dan seterusnya. Kalau dulu enggak, itu mesti ke lab. Mesti ke laboratorium, kita ambil dulu darah dari ujung jarinya jamaah atau dari venanya sini. Periksa dulu hari ini periksa sore baru dapat. Itu sekarang udah demikian maju. Sangat maju. Jadi maksud saya adalah dari sisi buah, ilmu kedokteran lebih mulia dari ilmu matematika. Tapi dari sisi kepastian, ilmu matematika lebih mulia dari ilmu kedokteran. Wa mulahadatu samrati aula. Memperhatikan buah, kata Imam Ghazali, itu lebih utama. Walidzalika kana tibu asyrafa wa in kana aktsaruhu bitakhmin. Karena itulah ilmu kedokteran lebih mulia, kata Imam Ghazali, sekalipun bahagian terbesarnya ilmu kedokteran itu didasarkan atas perkiraan. At-takhmin. Takhmin itu perkiraan. Nah, walaupun perkiraan, para dokter tidak boleh mengatakan, ya ini kan usaha saya. Tak bisa begitu. Ini artinya gini jemaah, dokter-dokter itu harus teliti. Nah, jadi tak bisa dia mengatakan, ya macam mana, tak bisa begitu. Itulah yang disebut malpraktik. Jemaah, salah dalam praktik. Nah, kalau salah dia kan jadi mengerikan. Ya, baik. Wa bihadza yatabayyanu anna asyrafal ulumil ilmu billahi azza wa jalla wa malaikatu kutubi rusulih. Berdasarkan penjelasan saya ini, kata Imam Ghazali, kira-kira begitulah. Nyatalah bahwa, teranglah bahwa, ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang terkait dengan Allah, malaikat, kitab, dan para rasul. Ya. Dan ilmu bittariqil musilah hadhil ulum. Dan segala ilmu yang menjadi jalan untuk sampai kepada ilmu ini. Jadi ini harap difahami.
Fa'iyyaka hati-hati wa antarghaba illa fihi, bahwa engkau gemar menuntut ilmu kecuali hanya pada ilmu ini saja. Wa antahrasa illa alaihi, bahwa engkau bersungguh-sungguh mempelajari ilmu, hati-hati kecuali ilmu ini saja. Maksud Imam Ghazali adalah, awas, berikan tumpuan lebih kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan tauhid. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada segala kitab, dan kepada para rasul. Berikan tumpuan itu, jamaah. Jadi, berikan tumpuan pada tauhid. Karena bagaimanapun, anak-anak kita akan lepas dari kita, mereka mesti punya ilmu tauhid. Tahu siapa Tuhan, bagaimana bersikap kepada Tuhan, iman kepada Nabi, cukup. Bukan mau jadi ulama. Kalau mau jadi ulama, lain hal. Berarti dia mengambil spesialisasi di bidang itu. Sehingga anak-anak kita yang kerja di bidang apapun, tauhidnya betul. Kerja dia menjadi pelayar di laut, sholatnya betul. Kerja dia di pabrik, sholatnya betul. Jadi alat negara, sama ada pertahanan atau keamanan. Pertahanan itu militer, keamanan itu polisi. Dia menjadi TNI atau menjadi polisi yang betul. Kalau dia menjadi katalah ASN, ASN dalam bidang apapun ASN yang betul. Nah, maksudnya begitu jamaah. Jadi tanamkan tauhid itu. Jadi jangan sia-sia kita. Karena kalau belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Jadi ilmu tauhid itu penting. Itulah yang ke-8. Jangan salah-salah lagi. Yang ke-9. Al-wadhifatu tasi'atu. Tugas yang ke-9. An yakuna qasdul muta'allimi fil hali tahliyata batini wa tajmilahu bil fadilati. Wa fil ma'alil qurba minallah subhanahu wa taraqqiya ila jiwaril mala'il a'la minal malaikati wal muqarrabin. Bahwa niat pelajar itu sekarang dalam menuntut ilmu itu adalah menghiasi jiwanya, menghiasi batinnya, dan mempercantiknya dengan hal-hal yang utama, bil fadilah. Itu sekarang. Niatnya akan datang bagaimana? Wa fil ma'ali, dan niatnya nanti adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendaki untuk menjadi tetangga, menjadi jiran bagi satu kelompok yang mulia di sisi Allah. Itulah para malaikat dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seluruh ilmu yang kita pelajari itu niatnya untuk membaguskan batin kita. Bisa rupanya itu dengan ilmu matematika? Bisa. Jemaah. Bisa kita mengetahui, ini gini. Tubuh kita ini, 2/3-nya air. 2/3 tubuh kita ini air, jemaah. Macam mana cara tahu 2/3 kalau tak tahu ilmu matematika? Per itu kan matematika, jemaah. Tetapi tetap lokomotifnya adalah tauhid tadi, jemaah. Sendi-sendi di tubuh kita ini ada berapa? Itu penting, jemaah. Tak ada guna itu, jangan. Sangat penting. Ya, tetapi kan mungkin tidaklah sehalus itu kita tahu. Sebab kan masing-masing orang ada kecenderungannya masing-masing, jemaah. Sampai sekarang nggak siap-siap orang mengaji tentang tubuh manusia ini. Tentang otak, jemaah. Tentang cahaya, semuanya. Ini kalau kita pelajari, Masya Allah. Ini saya pernah sampaikan ke kita. Mata kita ini 2000 kali kelap-kelip sehari, jemaah. Pernah sadar? Menghitung 2000 itu pakai ilmu apa? Kan matematika. Baru hikmahnya. Hikmah itulah dibimbing Tuhan. 2000 kali ini. Ini apalagi kalau mata kita, coba perhatikan. Kalau mata kita nggak kedip aja, apa jadinya? Atau kalau mata kita kedip saja, apa jadinya?
Mata kita tertutup, apa jadinya? Mata kita terbuka saja, apa jadinya? Mata kita kedip lebih daripada keperluan, apa jadinya? Jamaah. Berapa jumlah bulu di hidung kita? Kalau kurang dari jumlah itu apa jadinya? Kalau lebih dari jumlah itu apa jadinya? Ilmu matematika. Bukan urusan awak tuh. Betul. Itu bukan urusan kita. Artinya memang ada bidang-bidang. Macam saya, tak pandai saya jualan kue. Pandai saya jualan lontong. Karena memang itulah bidang saya. Pergi kalian beli lontong kemana-mana, kata si ibu, si bapak tadi, pergilah. Macam mana pun kalian balik kemari lagi. Karena tak ada yang pas. Tapi kalau lontong dia, pas. Tapi jangan ajak dia nanti masak rendang. Tak tentu-tentu tuh, entah mana rendang, entah mana lengkuas. Rasa rendang macam lengkuas, tak tentu deh. Tapi kalau untuk masak rendang, sana. Sana ahlinya pula. Begitu maksud saya jamaah. Jadi, hati-hati. Lantas dengan ilmu matematika tentang tubuh, kita bisakah memperbaiki batin kita? Ya bisa. Apabila bimbingnya adalah ilmu tauhid. Ya pula, kalau jumlah bulu hidung kita kurang begini, apa jadinya pada badan awak? Sebab kalau lebih jumlah bulu itu, jamaah, lebih jumlah bulu itu, maka bernapas pun sulit. Kalau kurang jumlah bulu hidung itu, maka partikel-partikel yang besar pun masuk. Maka berapa diperlukan dia? Ini saringannya luar biasa. Telinga, begitu, mulut, semua. Jadi tugas ke-9 seorang pelajar itu adalah berniat sekarang untuk membersihkan batin dia, mencantikkan batin dia, mengindahkan tahliyata, menghiasi batin dia, tajmil, mempercantik batin dia. Sementara nanti di akhirat itu untuk dekat kepada Allah dan mendaki menjadi kita bertetangga dengan al-mala'ul a'la, kelompok yang mulia, yang suci, yang tinggi. Itulah para malaikat dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di sebahagian inilah nanti yang bisa menggoogling, ya kalau yang sepuh-sepuh saya rasa mungkin ya lain perhatiannya sudah. Bagi yang muda-muda ini, coba googling nanti. Makanya kita nggak heran itu, Imam Ghazali disebut orang psikolog, ahli ilmu jiwa. Nanti kita lihat ahli fikih, tapi dia juga ahli optik kacamata. Tak heran nanti kita, kalau kita lihat fikih, kita lihat sejarah pengetahuan dalam Islam, dia ahli tafsir, tapi dia juga ahli sejarah. Tak heran itu, sampai sekarang di dunia barat, Ibnu Khaldun diakui ahli ilmu sosial, sosiolog. Sampai sekarang, jamaah. Sampai sekarang itu diakui. Teori Ibnu Khaldun itu masih dipakai. Tak jarang itu nanti kita lihat dia ahli hadis, tapi dia juga botani, ahli tumbuhan. Karena memang begitu. Jadi di dalam perjalanan sejarah Islam, ilmu itu penting untuk membersihkan jiwa kita. Tapi sekarang tidak. Macam tadi lah saya contohkan, anak kau yang hafal Quran tuh sedap, awaknya awak lah. Pandai-pandai puisi aja dia. Tak apapun puisi ini tak ada lah gunanya. Hei, yang ditakuti di negara, di seluruh muka bumi ini, di antaranya adalah orang yang pandai berpuisi. Di antara yang ditakuti itu, di dunia ini, orang yang pandai berpuisi. Karena dengan puisi itu, bisa membuka pikiran. Sampai Nabi pun menghargai Nabi Az-Zubiyani, pembuat puisi. Tapi tengoklah isi puisinya. Di Indonesia bukan tanggung, pakar-pakar puisi itu ditakuti oleh penguasa, jamaah. Ya, di antaranya saya sebut Rendra. Ya.
Indonesia setelah Islam dia namanya menjadi Wahyu Sulaiman Rendra. Katolik dia, tapi belakangan masuk Islam. Puisi-puisi dia aja mah kan tanggung itu. Hanya membaca puisi. Tapi yalah harus diseriusi. Bukan sekedar saja. Kalau sekedar saja, waktu festival Istiqlal dulu, tahun 90-an. Di Indonesia ada festival Istiqlal sampai 2 kali jamaah. Di antara di antara mata acaranya jamaah, di antara mata acaranya itu berkumpul pakar-pakar puisi Islam di dunia membacakan puisi mereka di Taman Ismail Marzuki. Alhamdulillah saya datang jamaah. Waktu itu, saya sedang di Jakarta, sedang kuliah di Jakarta. Wah, pakar-pakar puisi itu. Di antara yang menerjemahkan puisi Arab ke Indonesia, kan tidak semua kita tahu bahasa Arab. Adalah Kiai Haji Mustafa Bisri, masih hidup. Gusmus. Jamaah. Gusmus itu pandai sekali membuat puisi. Bahasa Indonesia kah? Bahasa Arab kah? Perlu juga. Jadi maksud saya, insya Allah semua ilmu itu baik kalau dia diseriusi dengan syarat lokomotifnya adalah tauhid. Lokomotifnya tauhid. Wala yaqsidu bihi ri'asata wal mala wal jaha wa marata sufai wa mubahatal akrani. Dan tidaklah boleh si pelajar itu berniat dengan ilmu tadi, dengan pengetahuan itu untuk riasah, menjadi pemuka, menjadi mungkin terjemahan kepala, bukan kepemimpinan, itu kepemimpinan nggak tepat. Jabatan. Bukan, menjadi terkenal. Tidak boleh berniat dengan menuntut ilmu itu menjadi terkenal, menjadi pemuka, juara, supaya aku hebat. Wal mal, untuk mendapatkan harta. Jadi dalam Islam tidak boleh ada niat menuntut ilmu supaya menjadi pemuka, terkenal, tidak. Tidak boleh ada niat supaya mendapat harta. Tak boleh. Wal jah. Jah apa sih itu diterjemahkan? Pangkat. Bahasa orang sekarang prestise. Supaya segan orang sama apa. Tak boleh. Wa mumarata sufahai, dan supaya dapat berdebat dengan orang-orang bodoh. Mungkin terjemahan melawan. Berdebat. Ada yang terjemahannya berdebat, ada yang melawan. Supaya jangan petantang-petenteng orang itu sama aku. Aku pun hebat. Tak bisa. Wa mubahatal akran, dan supaya untuk membanggakan diri dengan kawan-kawannya. Nggak boleh dalam Islam. Niat itu. Ya, nanti ini ada lagi tambahannya. Supaya dia masuk dalam kalangan orang-orang berilmu. Jadi niat dia supaya masuk awak dalam kalangan orang-orang berilmu. Tak boleh niat-niat seperti itu. Karena niat kita itu untuk membagus, kalau bahasa singkatnya, dalam bahasa kita, nuntut ilmu itu supaya membaguskan pribadi dan dekat dengan Allah. Adapun menjadi pemuka, mendapat harta, menjadi terkenal dan seterusnya, itu adalah efek samping bawaan ilmu. Jadi bukan kita niatkan ke sana. Jemaah. Tak boleh. Tak boleh orang punya niat menuntut ilmu itu untuk menjadi terkenal, menjadi hebat, nama baik, prestise, mendapat harta, semua tak boleh. Semua itu adalah efek samping yang Allah Ta'ala berikan. Hati-hati ya. Wa idza kana hadza maqsadahu, apabila niatnya begini untuk membersihkan batin dia, menghiasi batin dia, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Idza kana hadza maqsadahu, talaba la mahalatal aqraba ila maqsudihi. Berarti dia tidak mustahil sedang mencari jalan yang paling dekat untuk sampai kepada tujuannya. Apa tujuan dia? Wahwa ilmul akhirati. Itulah ilmu akhirat. Apa ilmu akhirat? Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah.
Walaupun ilmu agama lebih mulia karena sampailah dia mengurus akhirat. Tapi bisa tidak dengan ilmu dunia ini orang dekat kepada Allah? Bisa. Bisa, jamaah. Ya, yang masih punya waktu, cari buku. Bahkan malaikat pun bertanya. Itu yang nulis. Dr. Jeffrey Lang. Dr. Jeffrey Lang. Mu'allaf Amerika, pakar matematika. Berjuang untuk menyerah. Itu buku dia. 2, jamaah. Berjuang untuk menyerah. Atau berperang untuk menyerah. Antara itulah. Yang satu lagi, bahkan malaikat pun bertanya. Itu pakar matematika, jamaah. Dekat kepada Allah Ta'ala. Masuk Islam dia bisa. Walau tetap ilmu agama yang lebih mulia. Kata tadi sudah kita kaji. So, dia mengurus dunia sampai akhirat. Di akhirat mana ada lagi matematika? Mana lagi ilmu pertanian? Mana lagi ilmu kesehatan? Tak ada semua ilmu itu jamaah. Ilmu fikih pun tak ada lagi. Masihkah kita cari air mustakmal, air suci lagi menyucikan di akhirat? Mana lagi jamaah? Tak ada. Awak tanya dulu, itu mualim awak tu. Awak tanya, mualim, air mutlak tu macam mana? Neraka surga nampak awak dah. Ni itu cerita mutlak-mutlak lagi. Jamaah. Lagi semua tu. Tak ada lagi jamaah. Tetapi jangan lupa, bahkan dengan ilmu dunia pun orang bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Karena itulah kata Imam Ghazali, tidak pantas pelajar itu memandang hina seluruh ilmu. Tak boleh. Saya koreksi kita. Anak kau yang hafal Quran lah lebih paten dari anak aku. Sikap ini betul salah? Salah. Fala yanbaghi lahu an yanzura bi'ainil haqarati ila sa'iri ulumi. Tak pantas, kalau saya terjemahkan secara literal, maka tiada layak oleh ia baginya bahwa memperhatikan oleh ia dengan mata hina kepada seluruh ilmu-ilmu. Ngerti tak? Tak boleh dia memandang remeh seluruh ilmu. Awak hanya pandai, inilah ilmu awak bang. Hanya pandai nempel-nempel ban, ada inilah tahu awak. Lain tak ngerti awak. Ilmu tak? Ilmu. Kasih tu sama doktor yang ahli teknik. Nempel ban tadi. Dia doktor teknik mesin. Dia kuliah ke Eropa, ke Amerika. Bannya harus tempel di simpang Dobi ini. Coba dia suruh nempel. Dia mah. Nah, jadi tak pantas kita memandang hina kepada seluruh ilmu. Nih, yang aku maksud diantaranya, kata Imam Ghazali, ilmu fatwa. Ilmu yang bersifat memberi fatwa. Ya. Seperti ilmu fatwa. Ya. Apalagi ilmu nahu, ilmu bahasa. Padahal ilmu nahu dan ilmu bahasa itu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya ustadz-ustadz kita di Medan ini, okelah kita pandang ustadz dia. Tapi dia lebih menjelaskan apa yang sudah ada di kitab-kitab itu. Karena tidak sedikit ustadz-ustadz kita di Medan ini yang tidak mengerti ilmu nahu, tak mengerti ilmu bahasa. Hati-hati. Saya tidak pernah menyepelekan kitab Arab Melayu, tak pernah. Sebab Nasul Ibad itu pun kan saya terjemahkan juga ke tulis Arab Melayu untuk kita, jamaah. Jadi, ustaz-ustaz kita yang mengaji, dia kalau nerangkan kitab, misalkan kitab A, kitab B, bagus. Tapi belum tentu dia mengerti ilmu nahu, ilmu bahasa. Cuma masalahnya si ustaz mungkin merasa dah tahu semua, jamaahnya pula istilahnya mengglorifikasi si ustadznya, menghebatkan si ustadznya, sehingga menurut dia si ustadznya nggak bisa salah. Ini keliru jamaah. Ilmu nahu itu luar biasa, ilmu bahasa luar biasa. Karena itu terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa ghairu dzalika, dan selain itulah, ya, selain itulah yang sudah kami uraikan dalam bahagian muqaddimah, pendahuluan wal mutammimat, dan pelengkap dari berbagai macam-macam ilmu yang dia merupakan ilmu fardu kifayah. Ya.
Wala tafhamanna min ghuluwina fi sani'al ilm al-akhirati tahjina hadhil ulumi. Janganlah Anda berpikir, berfaham tentang karena kami sangat memuji ilmu akhirat, janganlah Anda berpikir bahwa kami melecehkan ilmu-ilmu yang lain. Jangan. Jangan pernah berpikir begitu, kata Imam Ghazali. Tidak begitu. Fal mutakallifuna bil ulumi kal mutakallifina bis suhuri wal murabitina biha. Orang yang bertanggung jawab dalam ilmu persis seperti orang yang bertanggung jawab dalam benteng-benteng pertahanan dan orang-orang murabitin yang ditugaskan dengan itu. Persis. Wal ghazatil mujahidin fi sabilillah, dan para prajurit yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Di antara mereka ada muqatil, penyerbu, atau yang bertempur. Ada yang ar-rid'u, yang bertahan. Di antara mereka ada yang mengurus air atau minuman. Di antara mereka pula ada yang mengurus kendaraan. Ya, wa yata'ahhaduha, dan merawatnya. Itu kan militer begitu, jemaah. Ada yang berperang, ada dia kavaleri, ada infanteri, ada macam-macam. Ada yang mengurus akomodasi. Bahkan ada militer yang bahagian seni. Ada tak militer bagian seni? Musik. Drum band, trompet itu penting untuk memberikan semangat. Bahkan rupanya belakangan ada petugas atau pegawai sipilnya. Masa militer yang megang senjata disuruh nulis-nulis pembukuan lagi? Mana dia ngerti tahu dia peluru pembunuh orang tuh. Militer boleh membunuh? Tak boleh, Pak, haram. Untuk apa militer kalau begitu? Ya membunuh lah kerja militer. Jamaah, takkan di medan perang dia jumpa musuh, dia main domino. Takkan itu, dia membunuh, boleh. Jadi mana yang rasa-rasa anak kita nampak watak keras kasar mau membunuh, masukkan dia ke militer. Dia cocok itu dah. Ya boleh Pak, awak salurkan membunuh. Ya boleh lah. Karena kerja militer membunuh. Kalau tidak dia yang dibunuh. Nah ini, tapi cakap saya ini hati-hati pula. Bukan sembarangan bunuh. Tidak, militer. Jamaah. Nah, ada bahagian. Macam begitulah, kata Imam Ghazali. Wala yanfaq wahidun minhum an ajrin idza kana qasdu ila kalimati ta'ala duna hiyazatil ghanaimi. Maka setiap orang dari cara militer tadi, yaitu yang bertempur, yang bertahan, yang memberikan akomodasi, yang bertugas sebagai perawatan, tidak satu pun lepas dari pahala. Jika niatnya untuk meninggikan perintah Allah, tuntunan Allah, bukan untuk meraup harta ghanimah. Begitu juga lah berarti ilmu-ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita. Maka niatkan jamaah, niatkan. Ajarkan anak cucu kita, sekolah kau setinggi-tingginya agar bermanfaat kau untuk orang ramai. Tapi kan sementara ini tidak. Sekolah kau tinggi-tinggi biar kerja kau, biar ada kebanggaan keluarga kita. Kan rusak itu sudah. Keliru. Tanamkan ke anak cucu kita agar bermanfaat kau untuk orang ramai. Sekolah apa kau? Teknik mesin, bermanfaat ilmu teknik mesin kau untuk orang ramai. Sekolah apa kau? Perawat, bermanfaat kau untuk orang ramai. Sekolah apa kau? Pertanian, bermanfaat kau untuk orang ramai. Kau cadangkan fikiranmu bagaimana caranya orang kota bisa bertani. Lahan-lahan sempit di kota itu dibuat untuk menanam. Bisa tidak? Bisa. Ada contohnya, Jepang bisa, kenapa kita tidak bisa buat? Beternak di rumah, ternak ikan lele di rumah. Ilmu pertanianmu bagian peternakan. Buatkan ini. Tanamkan itu kepada anak cucu kita. Sehingga kita sebagai orang tua, sebagai atuk nenek dia, habiskan perasaan, fikiran, waktu, tenaga kita bermanfaat. Bukan untuk kebanggaan. Ubah aja mindset itu. Ini tengok pelajaran kita. Begitulah ulama. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Mujadalah ayat
11. Nah, Mujadalah ini surat yang ke-58. Ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkatkan orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah tinggikan beberapa derajat, beberapa tingkat, beberapa martabat. Naik. Nah, di surat Ali Imran surat 3 163, hum bismillahirrahmanirrahim, hum darajatun indallah. Mereka berada pada derajat-derajat, berada pada tingkat-tingkat di sisi Allah Ta'ala. Tetapi, wal fadilatu nisbiyatun. Kelebihan masing-masing ilmu itu bersifat relatif, tidak mutlak. Ini mutlak lebih dari itu, tidak. Ada lebihnya, ada kurangnya. Misal, ini penjelasan Imam Ghazali. Karena itu, wastiqaruna lisyarafati 'inda qiyasihim bil muluki la yadullu ala haqaratin idza qisu bil kannasina. Karena itu, pandangan kita lebih rendah kepada orang yang berprofesi sebagai money changer, penukar uang, ketika kita membandingkannya dengan penguasa. Itu tidak menunjukkan rendahnya mereka ketika kita bandingkan dengan petugas penyapu jalan. Jemaah. Misal kata ada penguasa, ada orang yang profesinya money changer, tukar uang, ada profesinya penyapu jalan. Tentulah di umum masyarakat melihat petugas money changer itu lebih rendah dari penguasa. Tapi tidak mesti rendah secara mutlak karena dia lebih tinggi dari penyapu jalan. Ditinjau dari sisi ekonomi. Kita mungkin tak merasa orang yang berprofesi money changer itu penting. Mungkin kita tidak merasa, jemaah. Karena kita tidak berhubung dengan itu. Tetapi dalam dunia ekonomi mereka penting. Sebab kemana-mana kita kalau nukar duitnya ke money changer. Ini jamaah. Kalau begitu, penyapu jalan nggak penting. Penting juga. Kalau mereka nggak nyapu, sampah. Tetapi kalau tak ada money change, itu ekonomi bisa terganggu. Kalau ekonomi terganggu, macam mana pula penggajian kepada penyapu jalan? Jadi di sisi itu, bukan orangnya yang direndahkan. Tidak. Begitu juga kalau kita di office, yang biasa kerja di kantor lah. Takkan kita pegawai lebih terhormat daripada kepala kantor kita. Takkan itu, jemaah. Takkan kalau kita pegawai biasa datang, Pak, sementara kepala kantor kita datang, duduk aja Bang, masuk lantai lah usaha merokok. Takkan itu, jemaah. Berarti pegawai kantor biasa lebih hina dari kepala kantornya. Tidak. Tapi memang justru itulah penghargaan yang tepat untuk masing-masing. Jadi bukan maksud Imam Ghazali petugas pembersih jalan, penyapu sampah lebih hina daripada petugas money change. Bukan. Tapi memang ada penghormatan masing-masing. Wala tazunnanna anna ma nazala rubatil quswa saqitul qadri. Itu kata Imam Ghazali. Perhatikan. Janganlah disangka bahwa apa yang diturunkan dari kedudukannya yang tinggi berarti sudah kehilangan pangkatnya, kehilangan jabatannya, kehilangan martabatnya. Tidak. Bahkan orang yang martabat tinggi itu adalah nabi, kemudian para wali, kemudian para ulama yang teguh di dalam ilmu, kemudian orang-orang yang solih, mereka pun tafawuti darajatihim, berbeda-beda tingkatan mereka. Sekalipun nabi lebih daripada para wali, kita berkeyakinan Nabi Muhammad SAW lebih dari para segala rasul. Tengok tu. Walau para nabi lebih dari para wali. Tapi walaupun para wali itu hebat-hebat, selalu kita lebih ingat Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Selalu lebih ingat begitu, jamaah. Tetapi bukan berarti menghinakan. Ringkasnya, siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar biji sawi di terjemahan, jamaah,
yarahu, dia akan melihat hasil baiknya itu. Siapa yang berbuat keburukan, walau sebesar biji sawi, dia akan lihat hasilnya itu. Siapa yang berniat dengan ilmunya itu kepada Allah Ta'ala, ilmu apapun, perhatikan itu di ujung ya jamaah. Siapa yang bertujuan kepada Allah dengan ilmu pengetahuannya, ilmu apapun juga, kana nafa'ahu wa rafa'ahu la mahalata, niscaya berguna dan meninggikan derajatnya. Itu bukan hal yang mustahil. Itu yang penting di ujung. Maka hati-hati kita sebagai orang tua dan kakek nenek, ayah mak, hati-hati. Niat aku dulu sekolahkan kau untuk jadi ustadznya, kok jadi gini kau sekarang. Tengok. Anak kita bulak balik ke laut cari ikan. Kenapa itu tidak didorong? Jamaah. Ini mau hati-hati. Jadi, akhir Imam Ghazali cakap tadi, kalau bahasa kita lah ringkasnya, siapa yang menanam, dia yang mengetam. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Itulah dia akhir kita tadi. Jadi apapun ilmu kita, insya Allah itu akan memberi manfaat, akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu la mahalata, tidak mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.